Kota Bukit Tinggi menjadi sejarah lahirnya polisi wanita Indonesia. 73 tahun silam, tepatnya tanggal 1 September tahun 1948, cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi memberikan kesempatan mendidik wanita-wanita pilihan menjadi polisi untuk pertama kalinya. 6 orang wanita saat itu terpilih untuk mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 siswa laki-laki di SPN Bukit Tinggi. Keenam anggota Polwan pertama adalah Nelly Pauna Situmorang, Mariana Mufti Saanin, Jamaniar Hussein, Rosmalina Pramono, Rosnalia Taher, dan Dahniar Sukoco. Latar belakang terbentuknya Polwan didasari pada awal tahun 1948. Terdapat kesulitan-kesulitan pada pemeriksaan korban, tersangka ataupun saksi wanita, terutama pemeriksaan fisik untuk menangani sebuah kasus. Hal tersebut mengakibatkan polisi seringkali meminta bantuan para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melakukan tugas pemeriksaan fisik. 6 Serikandi inilah yang menjadi pelopor lahirnya Kesatuan Polisi Wanita di Indonesia. Sejak saat itu, tanggal 1 September diperingati sebagai hari lahirnya polisi wanita atau Polwan. Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, meletus agresi militer Belanda kedua yang menyebabkan pendidikan inspektur polisi di Bukit Tinggi dihentikan dan ditutup. Setelah adanya pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia pada tanggal 19 Juli 1950, ke-6 calon inspektur polisi wanita kembali dilatih di SPN Sukabumi. Selama pendidikan, ke-6 calon inspektur polisi wanita mendapat pelajaran mengenai ilmu-ilmu kemasyarakatan, pendidikan, dan ilmu jiwa, pedagogi, sosiologi, psikologi, serta latihan ilmu bela diri dan latihan militer. Pada tahun 48, September 48, ya, ini kan 3 bulan kemudian ada serangan militer Belanda yang kedua tahun 48. Nah, ini sudah ada satu preparation ya bahwa polisi ini secara organisatoris membutuhkan juga sentuhan atau keberadaan polisi wanita. Oleh karena itu, Pak Kanto membuka kepolisian wanita ini tidak secara langsung sebagai sekolah Polwan kayak Polwan sekarang ya, tetapi dibentuklah banyak sekolah-sekolah SPN di berbagai daerah gitu ya untuk menciptakan sumber daya manusia polisi yang terdidik gitu ya, terdidik oleh bangsa sendiri. Jadi bukan hanya SDM polisi yang warisan dari masa lalu, tetapi menciptakan SDM yang produk daripada Indonesia merdeka ya untuk kepentingan bangsa yang berdaulat dan merdeka. Nah, termasuk diantaranya Bukit Tinggi itu ada dibentuk sekolah inspektur polisi. Itu tahun 48, September 48, jadi September Oktober 3 bulan menjelang agresi yang kedua. Nah, di sekolah inspektur polisi di Bukit Tinggi ini kemudian dipanggil para perempuan untuk ikut bergabung di dalam sekolah inspektur polisi. Nah, masuklah 6 yang terseleksi 6 orang daripada yang kemudian menjadi perintis daripada Polwan ya. Di antaranya Ibu Yusmaniar, kemudian Ibu Mariana, Ibu Rosmalina, kemudian Ibu Paulina dan kawan-kawan 6 orang ini masuk pada tanggal awal September 1948 menjadi siswa daripada inspektur polisi. Jadi bukan sekolah Polwan ya. Pada tanggal 1 Mei tahun 1951, ke-6 calon inspektur polisi wanita berhasil menyelesaikan pendidikan dan mulai bertugas di Jawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya. Mereka diberikan tugas khusus menyangkut kepolisian terkait dengan kasus wanita, anak-anak, dan masalah-masalah sosial seperti mengusut, memberantas, dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap wanita dan anak-anak. Keberadaan siswa-siswa polisi wanita ini ternyata value-nya luar biasa. Jadi bisa membantu pemeriksaan yang terhadap tersangka, orang-orang pribumi yang wanita
melakukan tindak kejahatan karena didesain oleh Belanda. Jadi mata-mata Belanda apa. Jadi pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka wanita-wanita ini dibutuhkan pemeriksa yang wanita juga kan. Nah, ini value daripada siswa yang saat itu masuk ke inspektor polisi ini berguna banget gitu pada saat masa agresi militer yang kedua. Ini adalah satu historis yang saya sebut satu keunikan lahirnya Polwan ini, satu di dalam situasi perang, dan kedua juga pengakuan adanya satu keberadaan peran perempuan ini perlu diberdayakan di dalam konteks tugas polisi. Karena ya itu tadi salah satu daripada kondisi perang ini juga menimbulkan banyak sekali ekses kriminalistik yang juga dilakukan oleh perempuan dan korbannya juga perempuan dan anak gitu loh. Disinilah peran yang kemudian sangat memiliki value tentang keberadaan daripada Polwan di awal kemerdekaan, di awal masa-masa ini Republik Indonesia ini merdeka. Nah, ini yang situasional kriminalistik yang disebabkan oleh situasi perang, kemudian memang kriminalistik yang disebabkan oleh situasi ya memang benar-benar kejahatan yang konvensional gitu. Ini juga sangat marak yang menjadikan bahwa akhirnya Polwan ini memang keberadaannya sangat signifikan, terutama ya terkait dengan bagaimana menghadapi satu perilaku atau tindak kejahatan atau korban yang dilakukan oleh wanita dan anak. Pada tanggal 29 November 1986, Kapolri pada saat itu, Jenderal Polisi Dr. Andes Muhammad Sanusi, mengesahkan Lambang Polisi Wanita. Lambang Polwan Esti Bakti Warapsari bermakna pengabdian putri-putri pilihan menuju ke arah tercapainya cita-cita luhur, yaitu terciptanya masyarakat tata tentram Kertaraharja kepada negara dan bangsa. Kekuatan anggota Polwan saat ini berjumlah sekitar 30.000 personel, atau secara persentase 10% dari total anggota Polri yang berjumlah 400.000 personel. Dan sejumlah jabatan strategis di tubuh Polri juga telah diemban oleh polisi wanita berpangkat jenderal.